Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, kita ketemu lagi. Masih dalam pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Untuk kali ini materi lanjutan dari operasi hitung campuran. Dan pembahasan kali ini yang berhubungan dalam soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Tolong anak-anak diperhatikan ya baik-baik video tutorial ini. Siap ya anak-anak ya? Langsung saja ke contoh-contoh soal berikut ini. Kita bahas contoh soal cerita yang pertama. Kita tulis dulu ya, kita tulis dulu jawab. Itu ya. Oke, jawab. Perhatikan, dibaca dengan baik cerita soalnya sehingga nanti tidak salah di dalam penghitungan. Oke ya, kita sama-sama diperhatikan. Di rumah nenek akan diadakan acara arisan. Bibi mengambil 10 cangkir beras. Diulangi lagi, Bibi mengambil 10 cangkir beras dari tempat beras untuk dimasak. Setiap 1 cangkir beras beratnya 1/4 kilogram. Ibu memberi 3/4 kilogram beras untuk dibuat menjadi lontong. Berapa kilogram jumlah beras yang dimasak? Jadi yang ditanyakan berapa jumlah beras yang dimasak. Ya. Untuk yang Bibi ini mengambil 10 cangkir. Setiap cangkirnya beratnya 1/4 kilogram. Berarti langkah pertama yang diambil Bibi dulu yaitu 10 cangkir. Ya, 10. Dikali, karena setiap cangkirnya itu 1/4, berarti ya dikali 1/4. Kita hitung dulu ini. Kita coret 2, kita coret 5. Sehingga hasilnya 5 kali 1, 5. Berarti 5/2 atau dijadikan campuran 2 1/2 atau juga boleh ditulis 2,5 kilogram. Ini beras yang dari Bibi. Kemudian cerita selanjutnya, ibu memberi. Berarti memberi itu artinya ditambah apa dikurang? Memberi itu artinya ditambah. Sehingga boleh anak-anak menggunakan 2/1/2, boleh menggunakan 2,5. Ya, yang mana menurut kalian itu yang lebih mudah. Oke ya. Sekarang kita ambil yang 2,5. Ini yang dari Bibi 2,5. Ya, 2,5 yang dari Bibi. Ya, tulisannya dirapikan dulu 2,5. Ibu memberinya 3/1/4. Oke. Diingatkan lagi, untuk 1/2 itu desimalnya 0,5. 1/4 itu desimalnya adalah 0,25. Kalau 3/4 itu desimalnya adalah 0,75. Ini bilangan-bilangan istimewa yang perlu anak-anak hafalkan ya. Oke. Sehingga 2,5 ditambah 3/1/4. 1/4 desimalnya adalah 0,25.
sehingga boleh ditulis 3/4 itu 3,25. Kalau sudah sampai begini ya kita susun saja ya, 2,5 kita susun ya, ditambah dengan 3,25. Kalau ditambah langsung saja turun, 5 ini 7, ini adalah 5, sehingga hasilnya adalah 5,75. Nah, ini boleh juga ditulis 5/3/4. Demikian ya soal cerita, contoh soal cerita yang pertama. Masih ada beberapa contoh lagi soal cerita. Tolong diperhatikan ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian semua. Kita lanjut. Contoh soal cerita yang kedua. Kita tulis dulu jawab ya. Jawab. Kita ganti warna pulpennya. Ya. Oke, kita baca soal dengan cermat sehingga nanti cara penghitungannya tidak salah. Riko mempunyai bambu sepanjang 4,5 meter. Setengah dari panjang bambu itu akan digunakan Riko untuk membuat angklung. Yang menjadi kata penting adalah setengah. Oke, diulangi lagi, setengah dari panjang bambu digunakan untuk membuat angklung. Dari sisa bambu tersebut diberikan kepada Erik 1/4 meter. Berapa meter sisa bambu Riko? Oke, pertama Riko mempunyai bambu yang panjangnya 4,5 meter. Setengah digunakan untuk angklung. Langkah pertamanya adalah 4,5 meter atau itu 4,5 saja. Kita rapikan nulisnya 4,5. Setengahnya boleh pengertiannya dibagi 2 atau dikali setengahnya 1/2. Yang ini yang digunakan untuk membuat angklung. Berarti cara ngitungnya sama 4/5/10 dikali 1/2 ya. Kemudian kalau tidak bisa, ini 4/5/10 ini bisa dibagi 5, 2 dibagi 5, 9, sehingga hasilnya adalah 9/4. Bisa ditulis menjadi pecahan campuran 2/1/4. Ini yang dibuat angklung. Karena ini setengah, otomatis yang dibuat angklung sama sisanya sama, yaitu 2/1/4. Karena ada kata-kata setengah dibagi 2, berarti yang dibuat angklung 2/1/4 dan sisanya juga 2/1/4. Dari sisa bambu tersebut diberikan itu dikurangi, diberikan ke Erik. Jadi langkah berikutnya, sisanya bambu 2/1/4 diberikan Erik juga 1/1/4. Tinggal kita kurangi karena penyebutnya sudah sama. Hasilnya adalah 2 dikurangi 1/4 dengan 1/4 ya kosong. Jadi sisa bambunya Riko adalah 1 meter. Oke. Kalau soal cerita dibiasakan pakai jawab jadi. Yang tadi juga belum disampaikan ya. Yang bagus, kalau sudah dihitung, jawab ini pakai cara, kemudian jadi, cara nulis jadinya, yang ditanyakan berapa meter sisa bambu, ditulis saja sisa
bambu Riko adalah 1 meter. Oke, demikian pembahasan soal cerita, contoh soal cerita yang kedua. Kita lanjut contoh yang ketiga, soal cerita yang melibatkan bilangan pecahan. Oke, kita jawab dulu. Kemudian kita baca soalnya. Luas sawah Pak Iwan. Gua isi banter. Kita lanjut contoh soal cerita yang ketiga. Kita baca soalnya dengan cermat. Luas sawah Pak Iwan 1,8 hektar. Sawah Pak Iwan, diulangi lagi, ada 1,8 hektar. 1/6 dari luas sawah itu ditanami jagung. Jadi di antara sawah Pak Iwan itu ada 1/6-nya yang ditanami jagung. Sisanya, sisanya ditanami padi, kedelai, dan kacang. Jadi sisanya setelah ditanami jagung ini, itu ditanami 3 jenis tanaman. Ada yang padi, ada kedelai, ada kacang. Menurut soal, luas tanah yang ditanami padi, kedelai, dan kacang ini sama luas. Oke, ya, sama luas. Kita beri garis bawah, sama luas. Berapa luas sawah yang ditanami padi? Oke. Langkah pertama, sawahnya Pak Iwan seluruhnya ada 1,8 hektar. Yang ditanami jagung 1/6-nya. Kita tulis saja jagung. Ya, kita tulis jagung. 1/6-nya dari luas seluruhnya. Luas seluruhnya adalah 1,8. Ya, kita rapikan tulisannya 1,8. Seperti biasanya perkalian kita ubah ke pecahan biasa. 1/6 dikali 18/10. 1,8 ini 18/10. Kita coret-coret, 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3. Sehingga hasilnya adalah 3/10, atau desimalnya adalah 0,3 hektar area. Ini yang ditanami jagung. Menurut cerita soal, sisanya ditanami tanaman padi, kedelai, kacang, semuanya sama luas. Sehingga langkah pertama, sisanya kita hitung dulu. Sisa tanah tentunya. Awalnya 1,8. Setelah ditanami jagung, yang ditanami jagung adalah 0,3. Berarti kita kurangi biasa, susun aja, anak tidak perlu dijelaskan lagi ya, gampang. Sehingga sisanya ada 1,5 hektar. Oke, 1,5 hektar. Nah, 1,5 hektar inilah nanti untuk menanam padi, kedelai, dan kacang. Dan ketiganya sama luas. Yang ditanyakan padi, kita tulis padi. Ya, tinggal dibagi 3, anak. Ya, tinggal kita bagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena ada keterangan dibagi 3 jenis tanaman. Dan kebetulan sama luas. Kalau sama luas ya tinggal kita tulis bagi 3 saja.
dirubah menjadi perkalian per 10 dikali 3/1 toh, ini dibalik 1/3, coret 1, ini coret 5, sehingga hasilnya adalah 5/10. Kita sederhanakan, dibagi 5 1, dibagi 5 2, sehingga hasilnya adalah 1, hasilnya adalah 1/2, 1/2 hektar. Demikian anak-anak pembahasan soal cerita yang nomor 3. Ada satu lagi contoh soal cerita, setelah itu anak-anak latihan. Oke ya? Kita lanjutkan pembahasan contoh nomor 4. Kita tulis dulu ya, jawab seperti tadi. Jawab. Penghasilan Pak Denny sebesar 3 juta per bulan. 40%-nya untuk kebutuhan rumah tangga, 1/5 dari penghasilannya digunakan untuk pendidikan, dan sisanya untuk kebutuhan lain-lain. Berapa rupiah yang digunakan untuk kebutuhan lain-lain? Berarti yang ditanyakan kebutuhan lain-lain tidak lain adalah sisa setelah digunakan untuk 40% kebutuhan rumah tangga dan 1/5 untuk pendidikan. Langkah pertama, kita hitung yang kebutuhan rumah tangga. Kita singkat saja kebutuhan rumah tangga, KRT ya, kebutuhan rumah tangga. Ini adalah 40% dikali penghasilan 1 bulan, dikali 3 juta. Oke, 40% kita jadikan ke pecahan biasa, kemudian dikali 3 juta. Setelah itu kita coret 100, nolnya 2 kita coret semua, dan ini kita ambil 2, sehingga sekarang 40 dikali 30.000, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita tambah saja nolnya 5. Kita beri titik. Ya, titik di sini, titik di sini. Berarti yang kebutuhan rumah tangga senilai 1.200.000. Dan 1/5 digunakan untuk pendidikan. Kita singkat lagi, biaya pendidikan itu senilai 1/5 dari penghasilan, berarti dikali 3 juta juga. Kita coret 5 bagi 5 1. Ini kita ambil yang 30 aja anak. 30 dibagi 5 adalah 6, sehingga 6 kali 1 6. Kita tambah nolnya yang masih tersisa, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 600.000. Kebanyakan nolnya. Ya, nolnya kebanyakan. 600.000. Oke. Untuk kebutuhan rumah tangga sudah kita hitung, untuk pendidikan sudah kita hitung. Yang ditanyakan sisanya, kebutuhan lain-lain itu berarti sisanya. Berarti kita tulis saja sisa. Sisa ini adalah untuk kebutuhan lain-lain. Sisanya berapa? Sisanya berarti mula-mula uangnya kita tulis di bawah sini aja, 3 juta dikurang untuk kebutuhan rumah tangga tadi 1.200.000, kemudian ditambah kebutuhan pendidikan 600.000. Oke. Nah, sekarang 3 juta kita tulis lagi, 3 juta. Oke, dikurangi 1.200.000 ditambah 600.000, berarti 1.800.000.
3 juta dikurangi 3 juta dikurangi 1.800.000, hasilnya adalah berapa? 1.200.000. Hasilnya sudah ketemu anak, nanti jadinya anak tinggal tulis saja sendiri ya. Jadi yang digunakan untuk kebutuhan ya, jadi yang digunakan untuk kebutuhan lain-lain adalah Rp 1.200.000. Begitu jadinya, kalian tulis sendiri aja ya. Oke. Demikian anak pembahasan soal cerita 4 contoh. Mudah-mudahan ini membantu kalian, dan nanti kalau diberi latihan soal ya, usahakan yang teliti, yang cermat. Oke anak-anak ya, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.